Halo, kembali lagi ke video saya berikutnya tentang prosedur. Jadi tadi kamu sudah belajar bagaimana caranya melakukan broadcast message di Scratch. Jadi bagaimana sebuah sprite bisa membroadcast sebuah message dan sprite lain bisa mendengar dan merespon message tersebut. Nah, kita akan gabungkan dengan konsep prosedur di bagian ini. Jadi tadi sudah saya sempat singgung bahwa idenya adalah bagaimana caranya membuat sebuah program yang besar, tapi program yang besar itu kita bagi ke dalam step-step kecil atau langkah-langkah kecil. Nah, ide tersebut atau pendekatan tersebut dinamakan dengan structure programming atau pemrograman terstruktur. Ya, jadi tadi sempat saya ceritakan bahwa daripada kita membangun sebuah program yang dalam bentuk blok yang sangat besar dalam satu bagian, maka kita akan mencoba memecah blok-blok program tadi menjadi bagian-bagian kecil. Ini adalah ilustrasinya. Misalnya kita diberi tugas untuk membuat kue. Nah, maka kita bisa bagi-bagi tugas besar tersebut menjadi tugas-tugas kecil. Misalnya tugas yang pertama adalah kita tuangkan adonan kuenya. Adonan maksudnya ingredients yang pertama atau bahan yang pertama. Kemudian dari bahan kue tersebut kita di tugas berikutnya adalah mencampur bahan kue tersebut dengan bahan lain. Misalnya air, susu, minyak atau bahan-bahan lain. Itu di tugas kedua. Tugas ketiga, kita mulai mengaduk bahan tersebut dengan alat tertentu, misalnya mixer. Tugas keempat, kita tuang adonan yang sudah diaduk rata tersebut ke dalam loyang. Lalu tugas terakhir adalah memasukkan ke oven, memanggang adonan kue yang sudah dimasukkan ke dalam cetakan. Misalnya seperti itu. Jadi, sebuah tugas bisa kita pecah menjadi tugas-tugas kecil seperti ini. Itu adalah ide dari yang disebut structure programming. Nah, kenapa sih perlu diubah pendekatannya menjadi cara seperti itu? Pertama adalah kamu bisa melihat lebih ke arah big picture. Jadi sebuah problem yang besar, kamu bisa bagi ke dalam subdivisi yang lebih kecil sehingga kamu bisa melihatnya dengan cara yang lebih manageable atau mind size bites. Ya, dengan cara ini kamu akan punya pendekatan atau penglihatan yang lebih penuh terhadap program secara keseluruhan. Nanti di belakang saya akan jelaskan lebih detail seperti apa sih pendekatan structure programming itu. Jadi misalnya seperti ini, apa yang dimaksud? Tadi saya sempat singgung-singgung bahwa apa sih maksudnya membuat program dalam satu blok besar. Contohnya seperti ini. Ya. Misalnya kamu lihat, kalau kamu melihat sebuah blok program ini, ya, lalu kamu bandingkan dengan melihat blok program yang sebelah kanan. Coba kamu bandingkan. Ketika melihat blok program sebelah kiri, kamu harus mengeksekusinya satu persatu, sehingga di akhir kamu baru mengerti, oh maksudnya blok program ini adalah untuk itu. Tapi coba kamu bandingkan dengan melihat blok program sebelah kanan. Ketika melihat blok program sebelah kanan, kamu akan langsung mendapat insight, oh blok ini atau program ini adalah untuk apa? Kamu lihat, one space key press, initialize, lalu draw square, draw triangle, turn, lalu draw square. Jadi kamu bisa langsung membayangkan secara big picture atau pandangan yang lebih jauh, oh program ini tuh secara keseluruhan adalah menggambar persegi, segitiga, kemudian persegi lagi. Berbeda ketika kamu melihat sebuah blok program yang panjang seperti ini. Kamu harus melihatnya satu persatu. Kira-kira ini untuk mengira-ngira, ini kira-kira program untuk apa? Ya.
Nah, kita akan belajar, itulah yang maksud dengan prosedur. Itu yang akan kita pelajari pada video ini. Ya. Jadi, secara penulisan program akan lebih mudah dibaca jika kamu menggunakan prosedur. Apalagi jika kamu membuat sebuah program yang besar dan kamu melakukan maintenance misalnya setelah beberapa waktu yang cukup lama, kemudian kamu membuka lagi program kamu dan ingin memodifikasinya. Maka program yang dibangun dengan prosedur-prosedur itu jauh lebih mudah dibaca ketimbang sebuah program yang panjang tanpa dipecah ke dalam prosedur. Coba kamu lihat idenya dulu, terlepas dari bagaimananya. Ya. Kamu lihat bagian ini ya, dari yang awal dulu, go to x, y 0,0. Lalu point in direction 90. Lalu set pen color, set pen size, lalu pen down, lalu stage-nya di clear. Ini sebetulnya bisa kita rangkum atau kita masukkan ke dalam bagian inisialisasi. Karena kesemuanya itu melakukan inisialisasi atau set awal. Ya. Sehingga bagian ini bisa kita masukkan ke dalam sebuah blok yang diberi nama initialize. Ya. Kemudian, kamu lihat blok berikutnya. Repeat 4, move 100 step, turn 90 degrees. Nah, sebetulnya ini adalah mengulang-ulang membuat sisi sepanjang 100 satuan, berputar 90 artinya membuat sisi kedua, dan seterusnya sampai 4 sisi dibuat, karena ini repeat 4 kali. Nah, kalau dirangkum, maka sebetulnya blok ini adalah untuk menggambar sebuah square. Jadi kita beri nama saja blok ini adalah draw square. Ya. Begitu pula yang ini, repeat 3, move, lalu turn. Karena posisi pennya down, ingat ini berarti menggambar sisi sebanyak 3. Maka kita beri nama blok ini sebagai draw triangle. Lalu bagian repeat 4 di bawah ini sama juga dengan draw square. Ya. Jadi kita beri mulai pisah-pisahkan blok-blok ini ke dalam bagian-bagian kecil, lalu kita beri nama blok-blok tersebut dengan nama tertentu. Nah, nama itu bisa kalian definisikan bebas, tergantung programmer, tetapi disarankan beri nama yang cukup singkat, tidak perlu terlalu panjang, tetapi tetap meaningful. Artinya ketika kamu buka kembali program kamu akan langsung tahu bahwa oh ini blok untuk melakukan apa. Ya. Jadi jangan memberi sebuah nama blok dengan sesuatu yang meaningless, misalnya A, B, C atau 1, 2, 3, ya. Tapi beri nama yang meaningful, misalnya draw square, draw triangle dan seterusnya. Count bla bla bla, count area, count perimeter dan seterusnya. Sehingga ketika kamu baca nama bloknya, kamu akan langsung tahu, oh ini blok untuk melakukan apa. Nah, selain itu, prosedur juga bisa membantu kamu untuk menulis kode yang sama berulang-ulang. Coba kamu lihat blok bagian ini dan blok di bawah. Itu sebetulnya blok yang sama tuh, karena hanya merepeat 4 kali, move 100 step, turn 90 degrees. Keduanya sama-sama mendraw square. Tanpa prosedur, kamu harus mendefinisikan atau menulis berkali-kali blok yang sebetulnya sama. Dengan prosedur, kamu cukup memberi nama sebuah blok, lalu cukup dipanggil sebanyak sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi cukup definisikan draw square 1 kali, lalu bisa kamu panggil berkali-kali di program utama kamu. Itu prosedur. Nah, kita coba terapkan prosedur untuk memodifikasi project flower yang sebelumnya kalian buat. Ya. Jadi sebelumnya kita membuat 5 buah sprite untuk flower. Kali ini cukup gunakan 1 buah sprite, tetapi dengan 5 buah kostum berbeda. Ya. Nah, programnya bisa kamu modifikasi menjadi seperti ini. Karena tadi stage yang diklik akan membroadcast sebuah message draw,
maka pada sprite ini kamu sisipkan script untuk bagaimana kamu merespon message tersebut. Jadi diawali dengan when I receive draw. Apa yang perlu dilakukan? Pertama adalah set posisi X-nya di mana, lalu tentukan kostum yang mau dipakai yang mana. Misalnya kostumnya yang pertama dulu, kita akan gambar lift 1 dulu. Jadi switch kostumnya to lift 1 dulu. Lalu karena kita akan menggambar 5 buah pola flower, maka di sini kita ulangi sebanyak 5 kali untuk kelima pola ini. 1, 2, sampai 5. Nah, untuk masing-masing flower, kamu set Y-nya di random posisi Y-nya. Lalu kamu panggil draw flower. Draw flower itu yang melakukan stem, turn sebanyak 360 derajat. Ya. Lalu untuk pindah ke kostum berikutnya, jangan lupa X-nya kamu ubah dulu. Ya, jadi change X by, kalau di contoh ini adalah 80, jadi berpindah ke kanan 80 satuan. Lalu pindah kostum berikutnya. Demikian seterusnya untuk setiap kostum. Jadi kita mau menggambar 5 buah pola flower. Ya. Nah, baru kamu lihat draw flower itu apa sih? Ketika broadcast draw flower and wait. Apa artinya and wait? Artinya X baru akan diganti. Artinya eksekusi program baru akan meneruskan ke statement berikutnya atau blok berikutnya setelah draw flower selesai dieksekusi. Ya. Jadi kita lihat apa sih draw flower itu. Nah, tambahkan di bagian yang sama dari script flower, when I receive draw flower. Apa yang dilakukan? Ini adalah melakukan stem, turn, dan seterusnya. Bagian awal adalah sama seperti tadi, melakukan set untuk color, brightness, dan size untuk penanya. Lalu ini stem, lalu turn. Jadi bagian ini kita beri nama draw flower, yaitu yang ini. Ya. Kemudian ketika green flag-nya diklik, ini hide, terpotong. Ini hide ya, bagian bawah. Artinya kostum akan bersembunyi dulu ketika green flag-nya diklik. Baru setelah user melakukan klik pada stage, baru dia akan mengeksekusi blok ini. Semoga jelas ya penjelasan saya. Jadi kalau kita bandingkan nih versi flower yang pertama sama versi project kedua. Di versi pertama kita pakai 5 buah sprite, di mana setiap sprite punya script yang sama, hanya diulang-ulang. Ya, mungkin berbedanya hanya di posisi X-nya saja. Jadi kamu mengedit sedikit di bagian posisi X ketika pertama kali menggambar. Ya, tapi sisanya adalah sebetulnya blok yang sama. Ini sangat tidak efektif. Nah, hal itu diubah atau diperbaiki dalam second version. Ya, di mana pada second version kita hanya memakai sebuah sprite dengan 5 buah kostum, sebuah prosedur untuk menggambar ke 5 buah flower, yang cara menggambarnya itu similar, sangat sama. Ya. Jadi, untuk kedepannya, versi kedua ini sangat disarankan. Ya, jadi apalagi kalau kamu mulai membangun program-program yang besar. Seperti itu. Ya. Rasanya video saya sampai sini dulu. Saya akan lanjutkan ke video berikutnya, yaitu bagaimana sih cara kamu membuat blog kamu sendiri. Ya. Sampai bertemu di video saya berikutnya. Terima kasih.